Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya kita nanti selalu mendapatkan ya ada sebuah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang dipinta oleh Rasulullah ketika itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib atau baik, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima. Para jamaah shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa kita bosan-bosannya memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dan kesempatan yang tak lupa juga ya adalah nikmat iman sehat ya, dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan dari semalam yaitu sholat isya, tarawih, kemudian witir, dan dilanjut lagi ini sahur ya, sahur adalah sunnah juga ya, dan adalah kita berpuasa ya. Jamaah ya, kuliah suku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini alhamdulillah kira-kira puasa berapa nih? Berarti sudah kiranya kalau sudah mepet ya, mepet menjelang mau lebaran ya, kebutuhannya sudah macam-macam ya. Nah ini yang akhirnya menyebabkan puasa dari tahun ke tahun ya itu selalu step ya, alias tetap tidak ada peningkatan ya, atau aslinya bahasa umumnya adalah kenapa sih kita selalu gagal ya di bulan suci Ramadan ini ya. Ibarat kata bulan suci Ramadan ya itu sebuah atau permisalan sebuah event ya, event di mana di situ ada istilahnya apa ya, lomba olahraga ya, olimpiade yang diikuti ya oleh seluruh dunia ya. Di mana dari Amerika, dari Indonesia semuanya itu mengikuti semua ya, dengan tujuan predikatnya adalah piala ya, itu champion ya. Nah, permisalan itu ya banyak kenapa terjadi kegagalan ya, ya tadi atau di bangsa sekarang itu kenapa terjadi kegagalan ya, atau tadi misalnya atlet kenapa tidak sampai menjuari ya di ajang event lomba tersebut, yaitu karena apa? Salah satunya adalah kurang adanya persiapan. Bagaimana dikatakan kurang persiapannya? Di hari H tersebut sudah diadakan lomba ya, tapi kita baru mulainya, maka otomatis ya mungkin ada yang kram, ada yang apa dan macam-macamnya. Itu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam atau para ulama telah berikan banyak faedah tulisan bagaimana kiat-kiat ya agar Ramadan ini sukses ya. Di antaranya adalah tentunya adalah dibagi tiga ya. Yang pertama adalah sebelum Ramadan, kemudian memulai Ramadan tersebut, dan pasca Ramadan ya. Pra Ramadan tersebut adalah para ulama sudah 6 bulan yang
lalu telah banyak berdoa ya. Bagaimana dengan kita ya? Mungkin berdoa buat diri sendiri ya. Tapi karena mereka sudah saking cintanya ya dengan Ramadan, maka mereka berdoa agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Faedahnya banyak dan utamanya banyak. Kemudian yang kedua adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah kita jangan pede ya Bapak Ibu ya, ketika ngisi kuat sehat ya. Ramadan mah kecil, istilah puasa dari paling 12 jam ya. Tapi kita dituntut untuk senantiasa berdoa ya agar dimudahkan segala urusannya ya. Buktinya apa? Kalau sekarang kita lihat ya, salat tarawih ini kalau saya lihat itu makin kesini makin mengalami kemajuan ya. Kemajuan artinya biasanya awal-awal pada semangat salat tarawih hampir 5 soft ya, sekarang ini paling 1 soft atau 2 soft ya. Jadi itu apa? Salah satunya adalah mungkin sudah mengalami kecapean tadi dan sebagainya ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu ya, kita harus mensyukuri nikmat Islam adalah ya, salah satunya adalah tadi ya yang saya bacakan bahasanya ilmu yang bermanfaat ya. Dimana ya Islam sudah banyak mengajarkan tentang masalah adab ya, tentang masalah adab ya. Dan para ulama ya bahasanya menjelaskan bahasanya mereka belajar adab itu 20 tahun ya, dan 10 tahun tentang belajar masalah fikih ya. Makanya ilmu itu berarti otomatis adalah wajib kita pelajari ya. Makanya ada sebuah tafsir yang sering kita baca ya, tafsir Al-Quran surat Al-Asr ya, ayat 1-3 ya, dimana ternyata kita manusia adalah termasuk orang-orang yang rugi ya, kecuali ada 4 di situ disebutkan ya. Pertama adalah orang yang beriman, di situ maksudnya tafsirannya adalah orang yang berilmu ya. Kemudian yang kedua setelah kita mengilmuinya adalah kita senantiasa beramal ya, tentunya beramal yang apa dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa bersabar dalam dakwah, artinya di sini menyampaikan setelah kita dapat ilmu kemudian kita amalkan ya, tentunya untuk diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu ya. Kalau kita mendapatkan suatu misal hadis ya, dan hadis tersebut ya tentang fawaid yang kita bisa amalkan, maka kita amalkan. Kemudian yang keempat adalah senantiasa sabar ya dalam menghadapi cobaan ya gitu. Kemudian terkait dengan adab ya, salah satunya adalah Islam itu ternyata sudah sempurna ya, sempurna dari mulai Rasulullah sudah memberikan ya wasilah pada kita tentang adab-adab dari yang kelihatannya sepele, masalah tentang adab di toilet ya, sesempurna itu ya, itu dari terkecil ya sampai hal yang besar tentang kenegaraan ya. Salah satunya adabnya ya, kalau pernah menjumpai ya waktu itu ada Ustadz ceritanya kemana lagi transit di Singapura ya gitu ya, ternyata di toilet tersebut tidak ada air tuh, jadi yang ada cuma tisu ya itu. Tapi kalau Islam itu sudah sempurna ya, alhamdulillah di Indonesia itu banyak kan di kolam-kolam atau di toilet itu banyak air atau kolam istilahnya gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak-anak yang mau catat ya, judulnya adalah tentang masalah adab ya, adab safar dan fikih-fikihnya ya. Adab safar dan fikih-fikihnya ya. Kenapa saya ngambil ini tadi semalam bingung juga ya, namanya apa, terus lihat ini kaitannya sebentar lagi mungkin bahasanya ada yang mau mudik apa ya, jadi kayaknya tema ini menarik ya, tentang masalah fikih safar ya. Safar itu artinya bepergian ya.
ya fikih safar ya. Jadi fikih safar itu artinya bepergian ya. Bepergian dalam arti sini adalah bepergian secara umum ya, secara jauh ya. Jadi dia keluar dari tempat tinggalnya secara jauh. Tapi tujuannya adalah tujuan yang maslahat ya, bukan dalam maksiat ya. Kenapa ini Pak? Makanya Islam tadi kembali lagi ya, itu sempurna lagi tentang masalah mengatur masalah ibadah tentang safar pun diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengertian safar secara bahasa adalah perjalanan ya, perjalanan. Kemudian dalam istilah syariat adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya untuk menempuh jarak tertentu dengan niat bepergian ya. Kemudian orang yang melakukan safar maka disebut namanya musafir ya. Sedangkan yang tinggal seperti kita di sini disebut namanya mukim ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya batasan jarak-jarak safar ya, atau bepergian? Para ulama berbeda pendapat tentang jarak minimal yang bisa disebut dengan safar atau bepergian ya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mayoritas para ulama ya, yaitu Imam Syafi'i, Malik dan Hambali menetapkan bahwasanya jarak sekitar kurang lebih adalah 85 kilometer atau 48 mil. Kemudian mazhab Hanafi mempertimbangkan waktu perjalanan yaitu selama kurang lebih adalah 3 hari ya, 3 malam, atau maksimalnya adalah 4 hari. Sedangkan Ibnu Taimiyah dan mazhab Zahiri tidak menetapkan jarak khusus, namun mengikuti kebiasaan umum masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai perjalanan jauh, atau istilahnya namanya urf ya. Tapi kalau saya lebih memilih pendapatnya ini ya, tentang masalah urf ini ya. Jadi kalau dikatakan pada umumnya ya, dari Tegal bepergian ke Semarang maka disebut namanya dengan safar ya, itu ya. Atau mungkin ke Jakarta ya, gitu. Kan sudah ada mungkin 80 ya, ada nah itu ya. Nah, itu. Kalau secara umumnya tadi 85 km. 80 km itu mazhab mayoritas ulama gitu. Tapi kembali lagi ya, para ulama juga ada yang menyebutkan bahasanya secara umum aja ya, merupakan kebiasaan dari masyarakat tersebut ya. Kemudian durasi dan status safir ya, musafir, seorang tetap dianggap sebagai musafir dan berhak atas keringanan ibadah selama ia tidak berniat menetap lebih dari 4 hari ya. Tadi saya sebutkan ya, di tempat tujuan. Jika ia berniat tinggal lebih dari itu, maka ia dianggap mukim dan tidak lagi mendapatkan rukhsah ya. Seperti contoh misalkan ada juga, makanya tadi ya, tujuan dari safar itu macam-macam ya tadi ya. Salah satunya tadi tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti di sini disebutkan bahwasanya ya, seperti misalkan seorang yang tadi ada yang tujuannya safarnya karena menuntut ilmu ya, mungkin kuliah di luar negeri bisa juga ya, atau di luar kota, atau juga dalam hal yang positif ya, misalnya apa istilah pelesiran ya, atau istilahnya rekreasi juga masuk dalam kategori safar ya, atau di atas tadi ya, jarak secara umumnya urfnya. Kemudian syarat-syarat mendapatkan keringanan safar ya tadi, yang pertama adalah tujuan perjalanan harus mubah ya, jadi dibenarkan oleh syariat ya. Safar untuk maksiat tidak mendapatkan rukhsah ya.
Mungkin ada juga ini lagi trending namanya apa ya, wisata-wisata religi ya. Ternyata ada sebuah hadisnya ya, bahwasanya dalam rangka itu wisata religi kan tujuannya ibadah ya, ternyata tidak dibenarkan. Jadi ada 3 masjid yang diziarahi, ternyata ada 3, yaitu masjid Mekah, Madinah, dan masjid yang di ada Palestina itu ya, itu ada 3 ya. Kalau selain misalnya tadi dalam rangka ibadah ziarah ke makam itu, maka tergolong adalah dilarang ya. Kemudian yang kedua adalah telah keluar dari wilayah tempat tinggalnya ya. Jadi musafir harus benar-benar melewati batas kota atau desa asal ya. Dan yang ketiga adalah tidak berniat tinggal lebih dari 4 hari di tempat tujuan ya. Jika melewati batas ini, maka ia statusnya adalah menjadi mukim ya. Bahkan saya pernah baca juga apa maksimal adalah 19 hari ya. Bila misalkan sedang merantau ya, misalkan merantau bekerja di luar kota, yaitu maksimal 19 hari. Kalau lewat dari itu maka sudah termasuk adalah mukim ya. Kemudian bagaimana sih adab-adab ya ketika kita bepergian ya, jauh ya. Maka yang pertama adalah sebelum melakukan safar diusahakan untuk sholat istikharah sebelum berangkat safar, dan ini ternyata disunahkan untuk setiap dalam permasalahan ya. Tapi kayaknya jarang ya, jarang pada lakukan ya. Harus kaitannya dengan masalah lu apa sih ya, katanya sholat isya rek lalen ya gitu. Kemudian tapi ini intinya disunahkan ya. Yang kedua adalah ketika safar disunahkan untuk mencari teman yang baik ya. Jadi dia tidak safar sendirian ya. Dan misalkan yang safar bepergian wanita, berarti wajib ditemani mahramnya ya, jangan sampai sendiri juga ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis. Ini disunahkan aja ya. Jika tidak maka hari Senin atau pada waktu pagi ya. Namun jika tidak bisa safar waktu pagi, bisa siangnya, sorenya atau malam, maka tidak mengapa insya Allah. Kemudian yang keempat adalah berpamitan dengan keluarga dan tetangga ya. Tapi ini alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan kita ya kalau di desa-desa ya. Kalau di kampung sih kayaknya karena di kota beda ya, karena kadang antar tetangga tidak kenal. Tapi kalau di sini insya Allah ya, misal kalau bepergian jauh maka paling enggak menyampaikan hajatnya ke tetangga ya. Misalnya kayak nyong Bandung aduh ya, nyong titip ya, itu titip misalnya umah, kunci dan sebagainya ya. Karena apa tujuannya? Kalau tidak berpamitan ya akan terjadi banyak mudorotnya ya. Salah satunya misalkan umah di kancing ya, mungkin kompornya isinya nyala, tapi kan berarti otomatis akan memudoroti tetangga. Maka itu alangkah baiknya itu adalah dengan berpamitan ya gitu. Kemudian dan ini ada sunahnya juga, itu mendoakan ya, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum. Aku titipkan kepada Allah agama, amanat, dan penutup amal kalian. Dan bagi yang dipamiti atau keluarga atau tetangga yang ditinggal bisa mengatakan zawadaqallahu taqwa wa ghafaralak dzambaka wa yassarul khairlaka haitsuma kunta. Semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan segala kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Kemudian poin yang kelima, di saat melakukan safar bersama rombongan maka hendaknya mengangkat seorang pemimpin safar yang mana ia menjadi orang yang bisa memutuskan hal-hal yang terkait dengan safarnya. Kalau sekarang sih kayaknya era sekarang sudah ada ya namanya
misalnya di tour and travel ya, sekarang ada namanya tour guide-nya, itu tuh bisa menjadi pemimpin dalam safar tersebut ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan masalah sholat ini ya, masalah sholat ini juga banyak sering dilalaikan oleh kaum muslimin ya ketika hendak safar. Kalau katanya dengan safar ya, maka otomatis sholatnya juga banyak lalai ya, dengan alasan tadi itu orang sempat dan sebagainya ya. Padahal Islam juga sudah mengatur tentang masalah sholat ya, bahkan halnya tentang masalah bepergian ya. Di antaranya adalah dengan melakukan baik sholat jama atau qashar. Bedanya apa sih sholat jama dan qashar ya? Kalau jama ya, itu adanya kebutuhan ya, adanya masyakoh atau kesulitan ya, itu ya, itu namanya dengan sholat jamak ya. Dan jamak itu tidak diringkas ya, cuma digabungkan ya. Yang boleh digabungkan apa? Misalkan antara duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya ya. Kalau subuh tidak ada ya. Sedangkan kalau qashar ya, maka itu adanya keperluan safar ya. Terus bagaimana tadi cara menggabungkan antara ya, jamak dengan qashar ya, ini juga sering banyak disalahpahami ya. Jadi ketika sebelum bepergian jamak dan qashar itu salah ya. Jadi yang dimaksud dengan qashar adalah ketika sudah dalam rangka perjalanan jauh, maka boleh diqashar. Diqashar artinya itu diringkas ya. Misalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tidak bisa diqashar adalah sholat subuh dan sholat maghrib ya. Dan bedanya ya, kalau misalnya jamak ya, jamak kan ada 2, jamak takdim dan jamak takhir ya. Kalau jamak takdim berarti dikerjakan di awal, misalnya antara sholat duhur dengan asar, maka dikerjakan didahului di sholat duhurnya ya. Dengan takhir berarti kebalikannya ya. Ketika perjalanan jauh ya, misalnya kayak orang nyandak pakai ya wis, berarti kira-kira nyandaknya apa, misalnya di duhurnya atau asarnya itu ya. Atau sebaliknya antara sholat maghrib dan isya itu. Kira-kira kan bus ya, tidak sembarangan bisa turun ya, maka itu harus ada pemandunya, maka tadi disebut harus ada pemimpinnya. Kemudian yang ke-6, disunahkan ketika melewati jalan ya yang menanjak untuk bertakbir, dan ketika melewati jalan yang menurun untuk bertasbih ya. Ini juga sunahnya ya. Misalkan kita lagi pergian ke menanjak gunung misalkan ya, nah ketika lagi menanjak maka kita disunahkan adalah bertakbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Dan ketika turun ya, maka membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang ke-7 adalah memperbanyak doa ketika safar ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian ya, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri ya, dan para jamaah semoga bisa diamalkan ya. Bila fiqh taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.